Selamat pagi Pak Heri, semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenankan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan Compus Solutions Corporate Governance. Adapun kelompok 10 terdiri dari saya sendiri, Mutiara Haripangestu, ada Rizka Milenia, Alina Ufi, Deva Nadini, dan Gloria Manopo. Diawali dengan pendahuluan, tahun 1982, HP mendirikan pabrik di Guadalajara dan merekrut Medina Mora dan beberapa manajer lainnya dengan tujuan untuk memimpin operasional pabrik. Medina mendirikan Compus Solutions sebagai mitra yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Berawal dari perusahaan reseller Hewlett Packard atau HP hingga menjadi distributor perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan teknologi informasi terbesar kedua di Meksiko yang berbasis di Guadalajara dengan kantor di Mexico City dan Monterrey. Selanjutnya, berikut adalah visi dari Compus Solutions. Yang pertama, memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua, mempromosikan pengembangan diri tidak hanya untuk karyawan, tapi juga untuk pihak-pihak yang berinteraksi dengan perusahaan. Yang ketiga, bekerja berdasarkan prinsip dan nilai etika. Yang keempat, menggunakan teknologi terkini. Yang kelima, memiliki keuangan yang stabil. Dan yang keenam, mengikuti aturan hukum yang berlaku. Sehingga dari 6 poin ini, Compus Solutions membentuk suatu bisnis. Next. Misi dari Compus Solutions adalah mengintegrasikan solusi teknologi informasi dan komunikasi untuk daya saing organisasi berdasarkan pengalaman nilai dan dalam aliansi dengan perusahaan pendukung. Next. Terdapat 7 nilai perusahaan. Yang pertama adalah produktivitas, yang kedua integritas. Integritas di sini yang dimaksudkan adalah jujur dan transparansi. Yang ketiga adalah kepercayaan dengan memberikan kepastian dalam setiap interaksi. Yang keempat adalah layanan dengan menjadikan pelanggan sebagai promotor perusahaan. Yang kelima adalah kerjasama tim yang didasari dengan rasa dedikasi dan persahabatan. Kemudian ada loyalitas yang membangun hubungan win-win solution dalam jangka yang panjang. Yang terakhir ada inovasi, yaitu menciptakan solusi yang memiliki nilai tambah. Next. Pada tahun 2015, pendapatan perusahaan sebesar 246 juta US dollar dengan laba bersih sebesar 6,2 juta US dollar, di mana sebagian besar pendapatan ini berasal dari penjualan kembali produk dan layanan yang diproduksi oleh vendor global seperti HP, Oracle International Business Machine Corporation atau IBM, dan sebagainya. Sekitar 80% bisnis Compus Solutions melibatkan pengintegrasian solusi bernilai tambah untuk membantu reseller menyusun paket teknologi untuk pelanggan. Sementara 20% bisnisnya berasal dari penjualan transaksional, perangkat keras dan perangkat lunak. Vendor-vendor global tersebut mengandalkan distributor seperti Compus Solutions untuk membangun jaringan pengecer untuk mengirimkan produk dan layanan ke perusahaan kecil dan menengah dengan cara memberikan konsultasi administratif kepada pengecer dan memberikan sistem kredit baik secara langsung maupun melalui lembaga keuangan. Hal ini dilakukan karena menurut Compus Solutions, kunci keberhasilannya adalah mendukung dan memelihara pengecer. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur peristiwanya. Jadi pada perusahaan Compus Solutions ini dalam mengambil sebuah keputusan tidak pernah tidak mempertimbangkan atau mendengar sudut pandang dari orang lain. Dan juga CEO perusahaan tersebut ini ingin lebih membangun komponen tata kelola perusahaan agar dapat membuat keputusan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Next. Permasalahan tata kelola perusahaan ini, yang pertama ada Jose Medina Mor selaku ketua mengatakan bahwa budaya yang kita anut sangat toleran terhadap adanya perbedaan pendapat. Oleh karena itu, para pegawai diharapkan untuk leluasa mengemukakan pendapatnya, baik itu setuju maupun tidak. Yang kedua, Compus Solutions ini memiliki 18 unit bisnis yang beroperasi secara independen dan lebih dari 415 karyawan tersebar di 3 kantor. Jose Medina Mor masih terpikirkan apakah model manajemen berbasis konsensus yang akan diterapkan ini merupakan cara terbaik untuk memimpin perusahaan ke depannya. Next, yang ketiga, unit bisnis independen juga masih dipertanyakan apakah dapat bekerja secara efektif untuk ke depannya. Yang keempat, masalah utama dari perusahaan ini adalah reseller yang hanya dilayani satu unit bisnis independen. Untuk kondisi lain, misalnya jika reseller membutuhkan sesuatu dari unit bisnis yang lain, maka berakibat tidak ada tautan yang cukup antar unit bisnis untuk dapat memfasilitasi aktivitas perusahaan. Yang kelima, Jose Medina Mor masih mencari tahu apakah perusahaan Compus Solutions ini memiliki struktur
tata kelola perusahaan yang optimal untuk pengelolaan bisnisnya. Selanjutnya ada solusi dari tata kelola perusahaan ini. Yang pertama, setiap unit bisnis independen harus menerapkan fungsi penjualan, fungsi pra-penjualan, juga fungsi dukungan agar tata kelola bisnis dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Perusahaan juga harus bisa lebih memahami apakah pendapat tersebut sesuai dengan visi misi perusahaan dan membuat kinerja lebih baik atau tidak. Yang ketiga, setiap unit bisnis independen harus menyediakan tautan antar unit bisnis agar bisa memfasilitasi aktivitas perusahaan tersebut. Jadi tidak hanya mengandalkan satu unit bisnis saja, tapi bisa tersebar di semua unit bisnis. Solusi selanjutnya menciptakan hubungan yang kuat antar unit bisnis, mempertimbangkan pendapat dari luar untuk kemajuan bisnis perusahaan, dan menambah jumlah anggota internal dalam setiap unit perusahaan untuk bertanggung jawab memantau efektivitas proses pengendalian internal perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.